siapa sebetulnya agama Kristen. Siapa sebetulnya agama Kristen yang kita anut saat ini? Dan nabi kita siapa? Siapa yang kita ikuti? Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Dan siapa sih Paulus ini? Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Siapa agama Kristen dan siapa Paulus, biar kita tidak salah dalam memilih agama. Pendiri agama Kristen adalah Rasul Paulus, yang mereka rasulkan. Sebetulnya kalau saya tidak pernah merasulkan Paulus, karena dia penjahat. Jadi kita nggak saya jelaskan sebentar. Kisah para Rasul 11 ayat 26, saya akan bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Dan di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Bukan saat ada Yesus. Bukan ketika Yesus bersama murid-muridnya. Bukan ketika murid-murid Yesus bersama para jemaat yang lain. Tidak. Tetapi ketika Paulus bersama dengan para teman-temannya. Nah, disitulah agama Kristen dibentuk. Maka agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang menentang Yesus. Agama Kristen adalah agama yang didirikan Paulus. Jadi mualaf ini berpendapat bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen. Bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen katanya. Ayat yang dikutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Dan saya akan bacakan mulai dari ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, yang disebut jemaat Kristen ya di sini ya. Itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ini menarik, karena ketika Paulus dan Barnabas datang ke Antiokhia, ternyata di situ sudah ada jemaat, yaitu jemaat Kristen itu sendiri. Yaitu ada 12 rasul dan beserta dengan pengikut Kristus lainnya. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa Paulus itu pendiri agama Kristen. Karena Kristen sudah ada sebelum Paulus bergabung kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan kita tentu masih ingat ya, peristiwa bagaimana Paulus menganiaya jemaat Tuhan Yesus pada waktu itu ya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan Stefanus itu mati martir ya, disaksikan oleh Paulus sendiri, yang mana dia dirajam dengan Paulus dan juga rombongannya dengan batu pada waktu itu. Jadi aneh kalau dibilang Paulus pendiri Kristen, sementara Kristen itu sudah ada sebelum Paulus itu bertobat dan bergabung menjadi Kristen. Di Roma 16 ayat 7 dikatakan begini, ini ucapan Paulus loh ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi ternyata sudah ada orang yang menjadi Kristen sebelum Paulus, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi bagaimana mungkin logikanya Paulus dikatakan pendiri agama Kristen, sementara Kristen sudah ada sebelum Paulus bergabung menjadi Kristen. Harusnya kalau dikatakan seorang pendiri atau dikatakan seorang founder, dialah yang pertama kali ya yang merintis, yang memproklamirkan bahwa dia adalah pendirinya, lalu diikuti oleh orang-orang lain. Nah ini kebalik, sudah ada orang yang Kristen, baru Paulus bergabung, lalu si mualaf ini bilang Paulus yang mendirikan agama Kristen. Nah logikanya tentu nggak nyambung ya.